Shalom, perkenalkan nama saya Putra Yutaneo dengan NIM 1.04.2022.0035. Saya mahasiswa kelas semester 2 kelas A, Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang layanan BK, yaitu yang pertama, bidang bimbingan konseling, yang kedua, fungsi bimbingan konseling, yang ketiga, prinsip bimbingan konseling, yang keempat, asas bimbingan konseling, yang kelima, komponen bimbingan konseling, yang keenam, strategi bimbingan dan konseling. Yang pertama, bidang BK. Bidang BK yang pertama yaitu bidang belajar. Bidang belajar yaitu proses pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik dalam mengenali potensi diri untuk belajar sehingga mencapai hasil belajar secara optimal. Yang kedua, bidang pribadi. Bidang pribadi merupakan suatu proses pemberian bantuan dari guru BK atau konselor kepada peserta didik untuk memahami dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab tentang aspek pribadinya sehingga mencapai perkembangan secara optimal dan mencapai keselamatan dalam kehidupannya. Yang ketiga, bidang sosial adalah proses pemberian bantuan dari konselor atau guru BK kepada peserta didik untuk memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif dan mampu menyesuaikan diri. Yang keempat, bidang karir adalah proses pemberian bantuan oleh guru BK atau konselor kepada peserta didik untuk mengalami pertumbuhan berdasar atas potensi dirinya dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya untuk mencapai kesuksesan atau karir dalam hidupnya. Bagian yang kedua adalah fungsi BK. Fungsi yang pertama adalah fungsi pemahaman, yaitu sebagai seorang konselor memiliki fungsi membantu orang konseling agar mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Yang kedua, fungsi fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. Yang ketiga, fungsi penyesuaian, yaitu membantu konseli menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungan. Yang keempat, fungsi penyaluran, yaitu BK membantu konseli memilih kegiatan sesuai dengan minat bakat yang dimiliki oleh kepribadiannya. Yang kelima, fungsi adaptasi, yaitu membantu proses mengajar untuk menyesuaikan program pendidikan dengan latar belakang pendidikan, kemampuan, minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Yang keenam, fungsi pencegahan, yaitu mengantisipasi berbagai masalah yang dapat terjadi dan berupaya untuk mencegahnya agar tidak dialami oleh peserta didik. Yang ketujuh, fungsi perbaikan, yaitu memperbaiki keliruan peserta didik dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak dengan memberi perlakuan yang baik agar pola pikir peserta didik menjadi sehat. Yang kedelapan, fungsi penyembuhan, yaitu memberikan bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang kesembilan, fungsi pemeliharaan, yaitu membantu peserta didik agar dapat menjaga dan mempertahankan situasi, kondisi yang telah tercipta dalam dirinya agar terhindar dari penurunan produktivitas diri. Dan yang ke-10 adalah fungsi pengembangan, yaitu konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik dan memfasilitasi perkembangan konseli. Bagian yang ketiga adalah prinsip BK. Prinsip yang pertama yaitu BK diperuntukkan bagi semua konseli. Artinya, bimbingan diberikan untuk semua konseli, baik yang bermasalah maupun tidak bermasalah, baik pria maupun wanita, baik anak-anak, remaja maupun dewasa.
Yang kedua, BK sebagai proses individuasi, yaitu setiap konseli bersifat unik, berbeda satu sama yang lain, dan melalui bimbingan konseling dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikan tersebut. Prinsip ini berarti juga bahwa yang menjadi fokus sasaran bantuan adalah konseli, meskipun pelayanan bimbingannya menggunakan teknik kelompok. Yang ketiga, BK menekankan hal yang positif, yaitu proses bantuan yang menekankan kekuatan dan kesuksesan, karena bimbingan merupakan cara untuk membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri, memberi dorongan dan peluang untuk berkembang. Pengertian lain dari hal tersebut adalah dalam menangani konseli harus menggunakan kata-kata yang baik, sopan kepada konseli. Yang keempat, BK merupakan usaha bersama, yaitu bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga tugas guru-guru dan kepala sekolah atau madrasah sesuai fungsi masing-masing. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam BK, yaitu bimbingan diarahkan untuk membantu konseli agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan. Bimbingan mempunyai peranan untuk memberikan informasi dan nasihat kepada konseli, yang itu semua sangat penting baginya untuk mengambil keputusan. Keenam, BK berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan, yaitu pelayanan bimbingan tidak hanya dilakukan di sekolah atau madrasah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan di masyarakat pada umumnya. Bagian yang keempat adalah asas-asas BK. Asas yang pertama adalah asas kerahasiaan. Adalah asas yang merahasiakan data pribadi konseli yang kita tangani. Yang kedua, asas keterbukaan adalah keikhlasan untuk membantu ataupun melayani konseli dengan segenap hati. Yang ketiga, asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran pelayanan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi tentang dirinya. Yang keempat, asas kegiatan, yaitu asas yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran pelayanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan pelayanan kegiatan bimbingan. Yang kelima, asas kemandirian, yaitu asas pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi konseli yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan untuk diri sendiri. Keenam, asas kekinian, yaitu asas BK yang menghendaki agar objek sasaran pelayanan BK ialah permasalahan konseli dalam kondisinya sekarang. Yang ketujuh, asas kedinamisan, yaitu asas yang menghendaki agar layanan terhadap sasaran atau konseli hendaknya selalu bergerak maju, tidak menonton dan terus berkembang. Kedelapan, asas keterpaduan, yaitu asas yang menghendaki agar kegiatan bimbingan dapat berjalan dengan baik. Asas keharmonisan, yaitu asas yang menghendaki agar segenap pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada. Yang ke-10, asas keahlian, yaitu kegiatan layanannya didasarkan pada kaidah-kaidah profesional. Asas ahli tangan kasus, yaitu pengalihan suatu kasus dari guru BK kepada pihak yang lebih ahli. Asas tuthuri handayani, yaitu asas yang memberikan dorongan kepada peserta didik atau konseling untuk maju. Bagian kelima, komponen-komponen BK. Komponen yang pertama adalah layanan dasar. Layanan dasar adalah proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas perkembangan yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani
kehidupan. Yang kedua, layanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada konseli yang menghendaki kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera, sebab jika tidak segera dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan. Yang ketiga, perencanaan individuasi, yaitu sebagai bantuan kepada konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangannya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungan. Yang keempat, dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen tata kerja, infrastruktur, misalnya teknologi, informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseli. Bagian yang terakhir yaitu strategi-strategi BK. Strategi yang pertama yaitu layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan peserta didik pada peserta didik baru terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Yang kedua, pelayanan informasi adalah berusaha memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan, misalnya memberi informasi melalui internet, koran, poster, dan lain sebagainya. Yang ketiga, konseling individual adalah layanan yang memungkinkan konseli mendapatkan layanan langsung tatap muka secara perorangan dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan pengentasan masalah pribadi yang diderita konseli. Yang keempat, konseling kelompok adalah sistem layanan bantuan yang amat baik untuk membantu pengembangan kemampuan pribadi, pencegahan dan mengenai konflik-konflik antar pribadi atau pemecahan masalah. Yang kelima, bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Keenam, bimbingan klasikal adalah salah satu pelayanan dasar bimbingan yang dirancang oleh konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas secara terjadwal. Yang ketujuh, bimbingan referral adalah kegiatan pendukung BK untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas masalah yang dialami konseling dengan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihak lainnya. Yang kedelapan, bimbingan teman sebaya ialah metode yang memberi kesempatan kepada siswa untuk mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada teman sebayanya, serta keterampilan siswa tersebut dapat diajarkan kepada orang lain. Tutor diberikan tanggung jawab membantu temannya dalam pembelajaran ketika menemui kesusahan. Yang kesembilan, pengembangan media instrumentasi merupakan kegiatan pendukung BK untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang konseli, keterangan tentang lingkungan konseli, dan mengenal lingkungan yang lebih bagus. Yang ke-10, penilaian individual atau kelompok adalah konselor membantu peserta didik menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh, yaitu menyangkut pencapaian tugas-tugas perkembangan atau aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang ke-11, penempatan dan penyaluran adalah untuk membentuk peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Kunjungan rumah merupakan kunjungan rumah merupakan upaya untuk mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan anak atau individu yang menjadi tanggung jawab dalam pelayanan konseling.
13. Konferensi kasus adalah salah satu kegiatan pendukung dalam BK yang diadakan untuk membalas permasalahan yang dihadapi konseli dalam satu pertemuan. 14. Kolaborasi guru adalah guru BK bekerja sama atau berkolaborasi dengan wali kelas, guru mata pelajaran, dan orang tua dalam mengetahui minat bakat siswa. 15. Kolaborasi orang tua adalah guru bekerja sama dengan orang tua agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa atau konselor. 16. Kolaborasi ahli lain adalah salah satu kerjasama yang dilakukan oleh seorang konselor dengan ahli lain yang sudah profesional agar permasalahan mudah diselesaikan. 17. Konsultasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap konseli yang memungkinkan konsultasi memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. 18. Akses informasi dan teknologi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi dalam batas-batas ruang dan waktu. 19. Sistem manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan aktivitas-aktivitas pelayanan, bimbingan konseling, serta penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ke-20, evaluasi. Evaluasi merupakan upaya menentukan derajat kualitas pelaksanaan program kegiatan bimbingan dan konseling. 21. Akuntabilitas, artinya sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi BK dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 22. Pengembangan profesional adalah dalam melakukan suatu konseling itu sama artinya dengan kita mengembangkan suatu profesi yang kita miliki.